tentu berbeda. Ya, ini tadi kayaknya lupa record ini to respond. Ya, saya ulangi dari depan kalau gitu. Jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa fungsi darah itu penting banget ya sebagai alat transportasi, sebagai penyeimbang asam basa, kemudian yang membawa beberapa zat metabolit dan juga mengatur suhu. Vital sekali darah itu Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat bagian darah itu rata-rata adalah eh, kurang lebih 1/13 dari berat badan itu pada orang dewasa ya. Kalau pada anak-anak berbeda. Jadi pada bayi itu kurang lebih 9-10% dari berat badan itu adalah darah. Dan kalau kita lihat tentang komposisi darah, ya darah itu secara garis besar ada dua, yaitu plasma darah dan butiran darah. Di mana plasma darah itu jumlahnya paling banyak ya, 55%. Sedangkan yang paling sedikit adalah darah putih atau ini ya, WBC atau white blood cell ya. Termasuk juga platelet itu hanya 4%. Di sisi lain yang nomor 2 adalah sel darah merah, itu jumlahnya kurang lebih 41%. Pada kondisi metabolisme normal, fungsi darah sangat banyak sekali. Tadi sudah singgung di depan, sebagai alat transportasi makanan, alat transport oksigen, termasuk juga alat transport bahan buangan sisa-sisa dari metabolit. Itu akan dibuang lewat darah, lewat ginjal, kemudian dibuang dalam bentuk urin, dan sebagainya. Selain itu juga darah sebagai alat transportasi dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh jaringan untuk dialokasikan ke jaringan lain. Dan fungsi yang lain adalah mempertahankan homeostasis, di mana di dalamnya adalah mempertahankan suhu tubuh. Kalau kita berada di daerah dingin, misalnya, maka kita menggigil. Itu kenapa? Itu adalah suatu proses mekanisme supaya tubuh kita stabil. Kemudian kalau ada sakit, kadang-kadang terasa demam dan sebagainya. Di sini juga untuk dalam mempertahankan homeostasis itu yang paling penting adalah mempertahankan pH ya. pH darah normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Dan yang terakhir adalah mempertahankan tubuh dari agresi benda atau senyawa asing yang umumnya dianggap mempunyai potensi menimbulkan ancaman. Ya biasanya bahan-bahan infeksius ya. Nah, di sini yang berperan adalah sel darah putih, Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang keasaman darah, itu ada dua penyebabnya, yaitu keasaman karena gangguan metabolik dan keasaman karena kelainan respiratorik. Dan dikatakan darah itu asam itu jika pH-nya kurang dari 7,35. Kalau kondisi darah terlalu asam ini efeknya kurang baik Bapak Ibu. Karena menyebabkan kadar oksigen dalam darah itu rendah. Sehingga menyebabkan banyak sel yang mengalami kematian dini. Nah, kalau sel kematian dini, kematian lebih cepat, maka proliferasi sel itu akan lebih frekuensinya lebih pendek ya, lebih sering. Nah, kalau pas proliferasi selnya sering, kemudian bahan bakunya juga tidak benar, artinya dari nutrisi yang ada itu, nutrisi selnya nggak benar, apakah karena nutrisi selnya eh, ini ya terkontaminasi dengan logam atau mungkin nutrisi selnya itu teroksidasi. Nah, ini bisa berisiko menyebabkan terjadinya kanker. Nah, pada tahap awal gejala darah asam ini memang tidak terlalu serius ya. Kadang-kadang hanya berupa ruam kulit, kelelahan, sakit kepala, kemudian alergi, demam, bahkan flu ya itu masih ringan. Namun kalau keadaannya sudah parah, wah repot ini. Sistem imun melemah, kemudian terjadi disfungsi kelenjar tiroid. Biasanya nadi ya hubungannya kalau tiroid itu. Dan adrenalin itu hormon jahat ya. Kalau nadinya meningkat, biasanya nadi normalnya antara 60 sampai 90 pada terjadi disfungsi kelenjar tiroid dan pengeluaran hormon adrenalin
yang kuat itu akan menyebabkan nadinya tinggi sekali. Selain itu juga bisa berdampak bahwa liver atau hati bahkan terjadi sel kanker ya. Kenapa ya? Karena kalau sering terjadi proliferasi tadi, kemudian ada zat bahan baku nutrisi selnya itu nggak benar ya, lebih mudah terkena kanker. Jadi Bapak Ibu bahwa pada kondisi asam atau darahnya itu keasamannya terlalu tinggi atau pH-nya rendah di bawah 7,35, kita mudah terserang penyakit Bapak Ibu, mudah mengalami kelainan. Ada sebuah rumus kalau dikatakan bahwa kondisi normal pH darah adalah 7,35 sampai 7,45. Itu kalau dia bergeser ke kiri atau di bawah 7,35 itu disebut sebagai asidosis. Ternyata pada kondisi asidosis itu dominan terjadi jika CO2-nya itu meningkat, kemudian HCO3-nya menurun. Ini bisa bergeser ke kiri, saya kasih warna merah. Tapi kalau misalnya dia, ya seperti ini. Kalau dia misalnya bergeser ke darahnya itu basah atau pH-nya itu melebihi 7,45, ternyata kondisinya disebut sebagai kondisi alkalosis Bapak Ibu. Nah ini pH-nya juga tidak baik. Kedua-duanya baik asidosis maupun alkalosis ini semuanya tidak baik. Kalau tadi kita jelaskan alkalosis tadi akan, asidosis atau keasaman darah tadi menimbulkan berbagai macam penyakit seperti yang kami jelaskan di depan. Alkalosis ini juga menyebabkan berbagai masalah. Salah satunya adalah terjadinya hiperkalemi. Terjadinya hipokalemi, maaf. Jadi kalau terjadi hipokalemi nanti masalahnya banyak, yaitu jantungnya tidak beraturan, bahkan bisa pingsan. Ya. Jadi alkalosis ini efek yang paling sering muncul adalah terjadi hipokalemi. Ya, seperti ini. Idealnya memang pH darah itu normalnya di antara 7,35 sampai 7,45. Nah, pada kondisi kehidupan kita yang dinamis Bapak Ibu, apakah pH darah itu bisa naik atau bisa turun pH-nya, yaitu itu tentu saja bisa terjadi. Tapi mengingat bahwa tubuh kita ini serba autopilot, inilah kita kagum sekali pada tubuh kita sebagai ciptaan yang maha tinggi dari Sang Maha Pencipta, bahwa tubuh kita ini selalu melakukan kompensasi Bapak Ibu. Jadi seperti itu, misalnya pada waktu terjadi asidosis misalnya. Di sini kan CO2 meningkat. Otomatis kalau CO2 meningkat, maka seseorang itu akan mengalami peningkatan respiratory rate. Jadi biasanya respiratory rate-nya itu normalnya 12 sampai 25 misalnya. 12 sampai 25 kali per menit inhalasinya. Kemudian kalau dia mengalami asidosis, ya dia meningkat. Jadi irama nafasnya itu meningkat, bahkan bisa di atas 30. Nah, pada kondisi asidosis ini, biasanya HCO3-nya itu turun ya. HCO3-nya turun. Nah, nanti juga tubuh melalui darah akan segera mengeluarkan cairan buffer ini ya, HCO3 itu, supaya darah itu kembali normal kembali. Jadi itu disebut sebagai kompensasi Bapak Ibu. Nah, ini kemungkinan meskipun kita pada kondisi sehat, ini sering terjadi. Nah, tentu supaya bisa berjalan dengan baik, kita pastikan bahwa infrastruktur tubuh kita ini semuanya siap ya. Baik dari bahan, nutrisi, kemudian kondisi pencernaan, dan sebagainya. Demikian juga kalau misalnya posisinya berubah ke kanan atau terjadi alkalosis di mana pH-nya itu meningkat di atas 7,45, biasanya juga terjadi HCO3-nya itu meningkat, kemudian CO2-nya turun, dan sebagainya. Nah, pada posisi asidosis ini,
Ya, maaf ini saya perjelas dulu bahwa kalau kondisinya ke arah asidosis tadi ya, CO2-nya meningkat otomatis untuk mengimbanginya atau kompensasinya pasti irama nafasnya meningkat dan HCO3-nya turun. Ini dampak dari HCO3 otomatis juga darah akan membawa kembali kekurangan HCO3 supaya kembali stabil ya. Ya, ini kondisi asidosis seperti ini. Jadi CO2 meningkat, HCO3-nya turun. Nah, otomatis juga CO2-nya menurun kan. Nah, ini terjadi kompensasi apa? Nanti pasti tubuh akan segera meningkatkan oksigen. Irama nafasnya meningkat, kemudian darah juga akan melakukan berbagai tindakan penyeimbangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwa asidosis itu dibagi dua tadi ya. Ada keasaman darah karena gangguan metabolik. Jadi asidosis metabolik itu kapan dapat terjadi? Yaitu apabila tubuh menghasilkan keton. Ya, itu kita sudah singgung di pembahasan yang lalu tentang masalah diabetes ya. Tentang metabolisme gula. Bahwa energi utama manusia itu adalah gula dan asam lemak atau glukosa dan asam lemak. Tetapi pada posisi terjadi gangguan metabolik, terjadi resistensi insulin yang berat, maka tubuh menghasilkan energi alternatif yaitu keton. Nah, keton ini ternyata menyebabkan keasaman ya. Di sisi lain juga ada faktor lain yang bisa menyebabkan keasaman darah di luar gangguan metabolik, yaitu kalau seseorang itu mengalami ini ya, muntah-muntah, diare, sehingga dia mengalami dehidrasi, sehingga dia mengalami kekurangan bikarbonat. Kemudian asidosis metabolik yang ketiga adalah asidosis laktat. Ini biasanya hubungannya dengan masalah respiratorik ya. Jika tubuh kekurangan oksigen, mungkin karena kelainan paru-paru, seperti misalnya ini ya, sering merokok, ataupun terjadi gangguan infeksi pneumonia, TBC dan sebagainya, itu menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, kalau seperti ini terjadi, maka akan terjadi penimbunan laktat ya, atau terjadi asidosis laktat. Kondisi lainnya adalah karena banyak konsumsi alkohol, gagal jantung, kejang, sepsis, dan juga kelelahan akibat olahraga yang berlebihan. Itu disebut sebagai keasaman darah karena gangguan metabolik. Bapak Ibu sekalian, tetap bahwa tubuh berusaha melakukan penyeimbangan. Dalam hal ini adalah pH darah selalu diupayakan pada pH antara 7,35 sampai 7,45. Nah, pada kondisi dehidrasi seperti ini, akibat banyak cairan yang keluar, mungkin dia diarenya sehari 15 kali, kemudian juga muntah. Nah, itu kalau segera tidak tertangani, itu bahaya Bapak Ibu. Darahnya mengalami keasaman, orangnya kejang-kejang. Kalau sudah kejang-kejang, waduh repot ini. Itu mungkin harapannya tinggal berapa persen ya. Kalau tidak dekat dengan rumah sakit yang fasilitasnya lengkap tentunya, itu pasiennya tidak tertolong. Jadi Bapak Ibu, bahwa kalau tadi asidosis karena gangguan metabolik, ada juga asidosis karena gangguan respiratorik. Jadi gangguan respiratorik ini ada yang akut dan ada yang kronis ya Bapak Ibu. Kalau dia karena gagal jantung, itu gangguan respiratoriknya akut. Karena tubuh kita ini kekurangan oksigen ya. Kemudian asma ya. Masalah asma itu juga tentu karena biasanya kalau asma itu terjadi obstruksi pada saluran paru, maka oksigennya kurang. Nah, kalau oksigennya kurang, nanti CO2-nya meningkat ya tadi ya, sehingga terjadi keasaman darah. Di sisi lain bahwa ada gangguan-gangguan akibat respiratorik ini juga berefek ke yang lain, yaitu gangguan saraf dan otot, kemudian kelemahan pada otot, juga kelemahan pada pernafasan akibat juga penggunaan obat-obat tertentu. Kemudian kalau yang kronis itu biasanya penyakit paru-paru yang sudah berlangsung lama ya.
seperti asma, pneumonia, kemudian emfisema, kemudian penyumbatan, kemudian ada sleep apnea atau jadi dia seolah-olah tidur gitu. Kemudian obesity hypoventilation syndrome, itu kelainan-kelainan yang biasanya dokter, nanti dokter yang ada di sini nanti bisa kita tanya nanti. Dan kondisi kronis yang lain kalau kelainan sarafnya tidak diatasi, misalnya pada penderita diabetes yang lama, ini juga bisa berdampak juga. Jadi Bapak Ibu bahwa asidosis itu seperti ini, dan macamnya pun juga ada asidosis ketodiabetik. Itu bisa terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang gula darahnya itu sudah di atas 500 biasanya. Nah, itu terjadi pada kasus seperti ini, itu biasanya kalau ke rumah sakit itu sudah parah Bapak Ibu. Kondisinya sudah pingsan, sudah koma, bahkan kadang kejang-kejang. Nah, ini harus segera masuk ke UGD dan kemungkinan langsung ke ICU seperti itu. Kemudian kalau asidosis hiperkloremik, yaitu yang tadi disebabkan karena dehidrasi akibat muntah yang berlebihan, diare berlebihan. Ya, penyebabnya pun banyak ya. Kenapa diare berlebihan? Mungkin infeksi kuman atau mungkin juga keracunan. Bedanya kalau pada infeksi kuman itu dia biasanya BAB dulu, diare dulu, baru dia muntah. Tapi kalau keracunan dia muntah dulu, baru kadang-kadang ada diarenya ya. Nah, kalau ini serem ini Bapak Ibu karena normalnya kita ini BAB-nya kan sehari 2-3 kali normal. Kalau orang yang mengalami asidosis hiperkloremik pada diare ini sehari diarenya bisa sampai 30 kali. Makanya biasanya lemes bahkan pingsan. Kemudian yang lainnya asidosis laktat ya tadi ya. Banyak hal karena overdosis alkohol dan sebagainya. Ini mengulang yang tadi. Jadi gejalanya apa sih pada orang yang mengalami asidosis ya Bapak Ibu? Biasanya karena CO2-nya turun ya otomatis tadi saya jelaskan bahwa rata-rata respiratory rate-nya meningkat. Biasanya normalnya 20 sampai 25 kali per menit, ini menjadi 30 kali per menit. Kemudian nadinya juga meningkat drastis. Normalnya 60 sampai 90 kali, ini bisa meningkat sampai 120 kali. Suhu tubuh juga agak meningkat, biasanya di sekitar 36,5, ini bisa menjadi 37, 38 dan sebagainya. Tekanan darah juga meningkat, kemudian saturasi oksigennya turun Bapak Ibu. Nah, kenapa? Ini hubungannya dengan akibat CO2-nya yang meningkat tadi. Otomatis saturasi oksigen yang normalnya di atas 95%, kalau terjadi asiditas ini ya, keasaman darah, maka saturasi oksigennya turun di bawah 95%. Biasanya di angka 92%, bahkan ada yang 80%. Kemudian efek-efek yang lain itu apa? Yaitu keluhan fisik seperti pusing, sakit kepala, mudah lelah, mual, muntah dan sebagainya itu bisa terjadi. Bahkan orangnya pingsan Bapak Ibu. Bagaimana efeknya Bapak Ibu? Jadi kalau kadar oksigen rendah ya tubuh mengalami kematian dini, kemudian penuaan dini dan sebagainya. Ya ini masalahnya kompleks Bapak Ibu ya. Makanya biasanya kalau sudah parah itu pasti akan ke rumah sakit. Ya itu tadilah efek dari asidosis pada keasaman darah ya Bapak Ibu. Dan tentunya kita kalau sudah mengetahui itu bagaimana solusinya. Nah kita sekarang lihat bagaimana masyarakat kita di beberapa mass media itu menganggap bahwa keasaman darah itu sesuatu yang sangat serius. Karena bisa menyebabkan berbagai banyak hal. Kemudian penanganannya apa? Nah disinilah ternyata bahwa saat ini industri jamu itu hampir semua saya lihat di iklan TV ya. Ini jamunya jamu alkali, pH-nya di atas 8. Kemudian juga beberapa ahli nutrisionis mengatakan, oh ini harus membuat ramuan jusnya yang pH-nya tinggi. Makanya Bapak Ibu sering dengarkan, oh ini sakit jantung misalnya, disuruh bikin ini cairan lemon, dicampur bawang putih dan sebagainya. Nah, kalau bawang putihnya mungkin masih masuk akal, tapi kalau pagi hari perut kosong disuruh minum
lemon yang sangat asam di mulut ya, meskipun katanya pH-nya itu tinggi, itu kita harus lebih jeli Bapak Ibu. Ternyata mulut ini nggak bisa dibohongin. Jadi namanya lemon itu kecut. Ya kecut itu pH-nya rendah atau asam. Dan ternyata apa? Waktu saya melakukan cek terhadap kayak misalnya lemon ya. Lemon itu pH-nya itu di bawah 7 Bapak Ibu. Jadi hampir semua industri jamu, herbal itu mengatakan bahwa sebaiknya kita mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya basah. Tujuannya apa? Karena darah asam itu tidak baik ya, seperti yang sudah kita jelaskan di depan tadi. Nah, ini saya sempat ngintip juga di beberapa YouTube. Ini dokter dari India ini Bapak Ibu. Jadi salah satu karena melihat dari ini ya teori bahwa keasaman ini ya pengaturan asam basah di dalam darah itu diatur oleh ini ya asam bikarbonat dan juga CO2. Mereka membuat suatu rumusan seperti ini, yaitu ternyata kalau tubuh itu diberikan suatu senyawa bikarbonat, nanti kalau ketemu air itu akan menjadi stabil Bapak Ibu. Jadi pH-nya bisa netral. Nah ini biasanya digunakan. Ini aneh juga ini. Jadi seseorang itu diberikan suatu obat ya, yang isinya adalah asam bikarbonat, natrium bikarbonat maksudnya. Dan penggunaannya ini apa? Banyak ini, ya, misalnya untuk berbagai gangguan metabolik asidosis, kardiopulmonari, resusitasi, kemudian hiperkalsemi, dan juga untuk ini ya, force alkalin. Ini yang manfaatnya katanya. Tapi efek sampingnya yang merah ini Bapak Ibu. Hiper apa ini? Fluid overload. Ya, jadi bengkak-bengkak semua udim itu efek sampingnya. Kemudian hipo kemudian ini ya ini banyak sekali efek sampingnya Bapak Ibu. Ya nanti kita bahas lagi ya. Tulisannya agak kurang jelas. Dan ternyata ini lazim dipakai di ini ya. Jadi cairan natrium bikarbonat dalam bentuk injeksi itu sudah sering dilakukan. Ya. Bagaimana pencegahan dan penanganan dengan konsep Karnus ya? Tentunya dengan cara yang lebih cerdas ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita perhatikan bahwa keasaman darah itu terjadi karena uncontrol ya, diabetes uncontrol ya. Yang tadi sudah kita jelaskan, terjadi akibat adanya keton dan akibat adanya penumpukan laktat ya. Ya, konsep Karnus bagaimana jalan pemikirannya Bapak Ibu bahwa menurut algoritma sang pencipta manusia itu fiturnya sekali lagi fiturnya adalah terbatas ya Bapak Ibu. Khusus di sini tetap bahwa kalau kita ingin hidup sehat dalam arti kesehatan dalam waktu yang panjang, takdirnya manusia itu makanannya ya ini, alamnya di sini Bapak Ibu. Dia harus ada matahari, harus ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada hewan dan sebagainya. Dan tentu kita nggak akan lepas dari eh, mikroba ya, baik berupa bakteri, berupa jamur dan sebagainya, termasuk virus. Nah di sini kita bersyukur bahwa melalui Pak Iwan Beni, sudahlah kalau kita berbicara kesehatan, berbicara tentang keseimbangan tubuh, manusia itu sepintar apapun, nanti ujung-ujungnya dia akan bingung sendiri gitu Bapak Ibu. Nah terus gimana solusinya? Ya cukuplah perhatikan kebutuhan sel. Karena sel itu sudah makhluk yang paling pintar, yang paling kecil di dalam tubuh kita. Ya, dan dari pembahasan konsep Karnus sendiri, awal-awal mula selalu kita katakan bahwa waktu kita melakukan hipotesa pada beberapa pasien,
Ternyata akibat dari gangguan lambung ini menyebabkan penyakit ini. Berarti kan masalahnya kan di lambung, Bapak Ibu. Kalau tadi ada beberapa usaha memberikan jamu alkali, memberikan makanan alkali dan sebagainya, termasuk juga injeksi berupa natrium bikarbonat. Nah, ini kayaknya belum sesuai ini ya. Nah, bagaimana dengan konsep Karnus? Kita perhatikan Bapak Ibu bahwa kita bicara tentang lambung ya. Akibat gangguan lambung menimbulkan penyakit di sebelah kanan ini. Nah, tentu kalau lambungnya bermasalah, ya tentu harus direkonstruksi Bapak Ibu. Kalau lambungnya sehat, otomatis ini nggak ada. Selesai, sebenarnya itu sudah cukup. Tapi kan banyak orang yang belum puas. Masuk gitu aja gitu ya. Terus gimana? Sekarang kita perhatikan bagian-bagian dari lambung Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat lambung secara sehat, ada namanya sel parietal yang bekerja memproduksi asam lambung. Selama ini asam lambung selalu disalahkan ya. Kemudian yang kedua, kita lihat ada sel mukosa yang dia menghasilkan mukosa lambung. Apa sih antara asam dan mukosa itu apa sih? Kita perhatikan ternyata di sel mukosa ini menghasilkan bikarbonat loh Bapak Ibu atau H2SO3. Inilah salah satu cairan yang digunakan sebagai buffer supaya pada waktu terjadi peristiwa ketidakseimbangan asam basa di dalam darah, ini yang berperan. Jadi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, darahnya terlalu asam, ya dengan lambung ini saya kira sudah sangat tepat, Bapak. Ya, ini bisa kita perjelas di sini. Pada posisi kita sehat misalnya, terjadi keseimbangan. Ada apa saja sih di dalam dinding lambung itu? Kita baca dari atas yang warna biru satu persatu ya. Ada hormon prostaglandin, ada mukosa, ada bikarbonat nih, ada fosfolipid, aliran darah, integritas. Ini semuanya dibangun jika dinding lambungnya bagus. Di sisi lain adanya HCl, pepsin, merokok dan sebagainya. Ini yang menyebabkan asidosis ini tadi pada darah. Jadi kalau misalnya kita tadi mengatakan bahwa masalah lambung itu penting, ya benar Bapak Ibu. Di sini ternyata masalahnya hanya di sini. Di dinding lambung yang mengalami penurunan sehingga dia kalah dominan dibanding dengan asam lambung. Kalau kita selama ini konsep Karnus bekerja di sini Bapak Ibu, jadi di mukosa lambung dengan melalui perbaikan dinding lambung atau rekonstruksi lambung, ya ini sudah sangat tepat. Karena dengan adanya rekonstruksi lambung, semua cairan terutama berupa bikarbonat, fosfolipid dan sebagainya akan tersedia lebih baik. Dari sinilah tubuh akan lebih leluasa untuk mengatur sendiri secara autopilot. Ya, itu alasan kami seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat perjalanan penyakit degeneratif atau penyakit diabetes, awal mulanya tentu juga diawali dari gangguan lambung ya pada kotak yang warna kuning. Kalau lambung sudah terganggu sudah pasti terjadi resistensi insulin. Kalau lambungnya terganggu awalnya kemudian tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, akhirnya lambungnya mengalami gangguan kronis, akhirnya terjadi defisiensi insulin dan sangat tidak enak kalau masuk ke zona yang hitam ya, sudah terjadi zero insulin dan sebagainya. Ya, pasti ini darahnya asam Bapak Ibu. Kenapa masalahnya? Karena lambungnya tidak pernah diupayakan pada fase yang hijau ini. Dan kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu bahwa kalau lambung sehat tanpa diberikan obat mah dan sebagainya ya tentu semuanya akan tercukupi Bapak Ibu. Protein atau nutrisinya tercukupi, terjadi ini ya penyediaan asam amino yang cukup, kemudian asam lemaknya pun bisa dikelola dengan baik. Asam dari lemak menjadi kolesterol, kemudian kolesterol menjadi LDL, kemudian dipecah oleh enzim lipase dia masuk ke sel. Nah, selnya cukup. Nah, semua sel yang ada di dalam tubuh kita baik sel ginjal, kulit dan sebagainya akan tercukupi kebutuhannya, cukup gizi ya tubuh kita sehat.
Kalau sudah seperti ini mungkin nggak ada di ini ya, di benak kita, apa itu darah asam, apa itu darah basa. Semuanya sudah diatur, asalkan lambungnya bekerja optimal dan cara penanganan lambungnya benar. Jangan minum obat mah, jangan mengkonsumsi air-air yang alkali ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu bahwa kalau kita bicara tentang keasaman darah, baik keasaman yang disebabkan karena kelainan pada gangguan metabolik atau metabolic acidity maupun respiratory acidity, ya saya kira dengan konsep Karnus sudah sangat reasonable, sangat logis dan realistis Bapak. Dan tentunya apa sih anunya apa kiat-kiatnya. Nah, kalau kita bicara tentang konsep Karnus, sekali lagi seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya bahwa konsep Karnus itu bukan urusan makan Algagul dan Algahati saja Bapak Ibu, tetapi mencakup 9 langkah ini, yaitu edukasi tentang berbagai hal ya, tentang kesehatan, termasuk diabetes dan sebagainya. Paling enak diabetes. Kenapa? Kalau diabetes itu akan bisa menggambarkan kondisi yang lain Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tentu pengaturan makanan harus padat gizi, tetapi jumlah, jenis, dan jadwal juga harus diperhitungkan. Dan yang paling mutlak penting adalah rekonstruksi lambung. Sekali lagi, rekonstruksi lambung itu sangat-sangat penting. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba perhatikan umur sel lambung itu berapa hari. Rata-rata umur sel di dalam tubuh kita adalah 3 bulan ganti baru. Tetapi karena lambung kita ini adalah sesuatu yang sering mudah rusak, sangat dinamis, ternyata sel lambung itu dalam waktu 2 sampai 5 hari sudah rusak. Jadi harus direkonstruksi dong. Gitu. Kemudian yang keempat, ya tentu harus kontrol kesehatan, terutama gula darah, tekanan darah, dan sebagainya kontrol ya. Dan yang kelima adalah olahraga teratur dan terukur. Tadi sudah dijelaskan kalau olahraganya berlebihan, darahnya pun juga bisa asam ataupun bisa basa. Kemudian yang keenam adalah cukup tidur, kemudian cukup paparan sinar matahari pagi. Ini penting banget karena paparan sinar matahari pagi ini adalah penyempurna seandainya seseorang itu terjadi gangguan metabolik, ternyata dengan pemenuhan vitamin D, pembakaran asetil-CoA menjadi ATP itu akan lebih sempurna Bapak Ibu. Terjadinya proses beta oksidasi itu juga akan lebih sempurna dan tuntas jika di dalam tubuh kita vitamin D-nya cukup. Kemudian yang ketujuh tentu kita harus juga pertahankan sebaiknya ekskresi baik berupa BAB, BAK-nya itu juga lancar dan tentu juga manajemen stres untuk menekan dominansi dari ini ya hormon adrenalin, norepinefrin dan sebagainya. Dan yang kesembilan tentu sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, tetap bahwa kita harus rajin tekun berdoa untuk mohon kesehatan optimal dan juga kesembuhan dan juga umur yang panjang tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa solusinya? Ya konsep Karnus. Kalau ada masalah gangguan keasaman karena metabolik, don't worry Bapak Ibu, ini sudah ada robot Karnus Bot 1 siap mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dan apa buktinya? Ya inilah yang sudah ditunjukkan oleh ini ya Bapak-bapak, meskipun usianya sudah lanjut, tetapi bisa terjaga kesehatannya. Bahkan yang sudah tidak ada harapan, yang awal mulanya kemana-mana pakai kursi roda, sekarang sudah bisa umroh, jalan kemana-mana. Kemudian ini juga Pak Wakijo ini juga sudah sembuh dari gangguan jantung. Ini Pak Garjito dari kanker, dan juga adik-adik yang terkena penyakit langka ya, gangguan autoimun dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, konsep Karnus ini penting banget dan menurut saya adalah salah satu pilihan. Nah Bapak Ibu silahkan, tentu pilihan itu kita tidak ada paksaan ya tentunya. Silahkan pikirkan apakah realistis atau tidak. Kalau memang nggak realistis ya nggak usah dipilih seperti itu. Dan di konsep Karnus sudah disiapkan pula produk dari produk kami sendiri berupa AG sereal, Alkati, kemudian beras Karnus, ada Fibrosik dan sebagainya.
Nah, mudah-mudahan bahwa dengan pembahasan ini yang terpenting adalah keilmuan kita harus selalu kita tambah ya, karena sehat itu butuh ilmu Bapak Ibu. Saya kira penyampaian saya di sini Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin ada yang salah, kita siap menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penyampaiannya, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Sabto. Jadi kita bisa tahu tentang asidosis ya dengan dan dunianya segala macamnya, aspeknya, penyebabnya, bahayanya juga dan bagaimana cara menanggulanginya. Baik, untuk sesi berikutnya saya buka pertanyaan ya oleh para Saya dulu. siapa ini? Dok. Pak Naryo. Oh, Pak Naryo. Ya, silakan. Pak Sunaryo, silakan. Ya. Selamat siang, Dr. Selamat Pak Sabto siang. dan Dr. Iswan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cara cerdas untuk sehat. Salam cara cerdas. Ini perlu saya menanyakan tentang tadi diulas juga tentang diabetes ya. Ya, ada kawan saya yang dia gula darahnya sudah kembali stabil di angka 200 setelah makan, kemudian ketika puasa juga sudah normal. Cuma kakinya masih kebas ya, masih tebel gitu loh. Ya. Nah itu saya ditanya, ini kira-kira apa yang masih harus diperhatikan? Jadi kakinya itu kadang kebas dan tebel. Kemarin bahkan ketika nginjak gas itu, gasnya tuh merasa belum, padahal sudah diinjak, sudah bengung-bengung, tapi sampai ke besaran gas, ya kan naik mobil. Akhirnya ada insiden, karena tadi merasa kakinya udah injak, tapi kok artinya nginjak tapi terlalu terlalu jeru, sehingga gasnya beger-beger, terlalu kencang. Ya, baik. Mobilnya metik. Baik, Abang Naryo. Kira-kira apa ini penyebabnya? Ya, baik. Baik, terima kasih sudah ada pertanyaan dari Abang Naryo yang menanyakan tentang seorang yang menderita gangguan kebas atau neuropati yang kita kenal pada penderita diabetes ya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada yang lebih relasinya dengan tema kita hari ini yaitu asam dari ya, kita jawab dulu, nggak apa-apa. Tanya dong. Sabto silakan menanggapi untuk pertanyaan dari Pak Naryo, mungkin singkat saja. Pak Sabto? Oh iya. Ya. Baik. Kalau tadi ada gangguan masalah saraf di kaki itu berarti neuropati perifer ya. Memang kalau program PSDK ini bisa dijalankan dengan disiplin. Terutama yang sulit itu memang melawan diri ya, terutama dalam hal mengatur makanan itu tingkat keberhasilannya akan tinggi. Tetapi yang memang saat ini yang paling sulit pada kasus diabetes, orang diabetes itu sudah beda ya. Kadang-kadang dia sudah makan, ditanya saya belum makan. Itu satu. Kemudian yang kedua, posisi formasi darahnya pun sudah berbeda. Sebelumnya sudah bertahun-tahun terjadi gangguan pengentalan darah akibat gula yang tinggi, viskositas yang tinggi, ya otomatis saraf-saraf di kaki itu pun terganggu. Nah, kita bicara tentang saraf, yang menggerakkan saraf kaki itu kan ada di susunan saraf pusat dan juga di kaki, dalam hal ini sensorik dan motorik. Nah, kalau sampai dia merasa belum ngegas, ternyata ngegasnya penuh, ya itu kita sangat prihatin ya Pak ya. Berarti masalah gangguan sarafnya belum terselesaikan. Untuk kasus-kasus seperti ini kembalikan ke ini ya, ke hal-hal dasar di PSDK, yaitu tolong panduan untuk makan, dietnya itu tolong betul-betul diperhatikan disiplin. Karena ini masih dalam tahapan treatment ya. Kalau tahapan treatment sudah dilanggar nanti repot.
Jadi tolong itu makanannya tolong diperhatikan. Yang kedua, kita juga harus diskusi juga bahwa salah satu gangguan neuropati adalah tergangguan saraf. Ini ya, pada serabut sarafnya terganggu. Kemungkinan dia juga kekurangan vitamin B. Itu biasanya kalau sama dokter Iswan sendiri kan, biasanya kan disuruh nambahkan ini apa vitamin yang mengandung B1, B6, B12. Kemudian ada lagi ya dokter ya, suruh berjemur juga ya dokter ya. Oh ya, siap, Ya siap. seperti itu dok, silakan dokter Iswan tambahkan mungkin. Ya, baik. Pak Nario, terima kasih pertanyaannya sudah dijawab dengan detail sama Pak Sabto ya. Memang untuk kasus neuropati ini itu yang tidak bisa dilepaskan adalah neuropati ini adalah suatu akibat ya dari suatu kondisi yang sudah berjalan sudah demikian lama sehingga terjadi bukan saja hambatan oksigenasi maupun nutrisi yang diterima oleh sel-sel itu ya, sel-sel saraf. Tetapi sudah karena prosesnya udah lama, kronisitas, maka jalannya itu sendiri pembuluh darahnya terutama yang kecil-kecil yang memberi makan saraf itu sudah terjadi kerusakan di situ. Nah, itu proses ini tentu memerlukan waktu ya. Yang pertama tentu kita hentikan proses penyebabnya. Dalam artian kita stop ya, jangan sampai misalnya penyebabnya karena penyakit metabolis, diabetes dan sebagainya ya. Nah, itu harus ditanggulangi dulu. Dinormalkan dulu. Ikuti program yang patuhi petunjuk dan panduannya. Ya, terapkan dengan semaksimal mungkin. Nah, tujuannya untuk bisa mencapai kondisi normal terlebih dahulu. Normal stabil. Ya, setelah itu akan terjadi kondisi tubuh di mana sel-sel kita akan ternutrisi dengan baik. Nah, pada saat itulah akan terjadi regenerasi sel-sel yang sudah rusak ya demikian lama itu terutama pada jalannya dulu. Ya, setelah itu diperbaiki, tentu nanti juga akan sel-sel pada sarafnya akan ternutrisi. Ya, tidak bisa dalam waktu singkat karena sel-sel saraf adalah termasuk sel-sel yang membutuhkan waktu untuk terjadinya regenerasi, ya termasuk yang lambat sekali. Nah, untuk itu tapi prosesnya harus kita pastikan sudah berjalan dengan baik. Nah, itu saja. Dan tentunya kita membutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam menerapkan konsep Barnus. Demikian harapannya. Abah Naryo semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dok, tadi tambahan vitamin tadi gimana ya? Oh, vitamin ya, vitamin yang sifatnya neuroprotektif ya, istilahnya gitu. Itu bisa diberikan vitamin biasanya kita berikan vitamin B ya, B12, B6, B1 itu istilahnya. Itu boleh ya, sifatnya untuk bisa memperingan kondisi yang sedang dialami. Semoga juga tidak harapan kita tidak bertambah meluas. Itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai prosesnya Nah itu bertambah meluas bertambah parah. dosisnya berapa mili kira-kira? Itu sediaan sudah ada itu, dibeli aja sesuai dengan sediaannya kita berikan karena memang pada dasarnya vitamin itu diperlukan tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya, kecil saja. Ya, rutinkan 1 kali 1 sehari, nanti biarkan tubuh yang akan mengatur dan kemudian prosesnya akan berlangsung. Gitu ya, jangan lupa pastikan vitamin D kita dalam keadaan yang normal ya. Bila punya kesempatan cek kondisi kadar vitamin D dalam tubuh kita. Apabila terjadi defisiensi tentu kita harus berusaha untuk menormalkan bisa dengan asupan suplemen maupun kita diet atau makan makanan sebagai sumber vitamin D. Jangan lupa tidak akan berguna kalau kita tidak melakukan aktivitas berjemur ya pada jam-jam tertentu ya. Usahakan terkena kulit secara langsung. Hati-hati dengan obat-obatan yang kita minum, terutama obat-obatan anti kolesterol, golongan statin, dan juga obat lambung PPI ya. Nah, itu tidak kami sarankan untuk mereka yang sedang mengalami masalah pada dosis itu. Demikian semoga menjawab Pak Naryo. Terima kasih dok. Terima kasih Abah Naryo. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Ada resen ini Bu Siti. Kita berikan kesempatan untuk Bu Siti. Silakan Bu Siti untuk di-unmute. Kami berikan kesempatan. Baik dok. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Dokter Iswan dan Pak Sabto. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Silakan. Kami setiap hari ini diberi pencerahan, benar-benar ini untuk kesehatan ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih.
Ini ada 4 pertanyaan saya ini, dokter. Oh, 4 pertanyaan ya. Silakan. Tapi mudah kok, bagi Pak Sabto mah sangat mudah nih, gitu ya. Yang pertama Pak Sabto ya, Ya. apakah tingkat keasaman lambung, artinya orang yang terganggu lambungnya itu ya, akan mempengaruhi keasaman darah gitu. Karena kan kadangkala kalau kita rasakan itu, kalau lagi kambuh asam lambung itu, kadangkala ke tangan itu nggak enak itu ya, ke tangan, ke badan itu nggak enak semuanya gitu terasanya. Nah, apakah memang asam lambung itu masuk juga ke dalam darah sehingga mempengaruhi keasaman darah? Oh, Ya. mohon maaf ini kalau mungkin terlalu awam ya pertanyaannya karena memang saya sangat Oh, tidak tidak paham apa-apa. gitu. Tidak apa-apa. Tanya aja sesukanya. Ya, apa yang Ya. ditanyakan? Silakan. Yang kedua, Pak Iswan, Ya. tadi dijelaskan Pak Sabto itu bahwa kehidupan sel lambung itu kan kalau saya tidak salah dengar tadi hanya 3 hari. Untuk itu harus selalu kita melakukan rekonstruksi supaya sel-selnya itu selalu baru gitu ya. Nah, apakah dengan asamnya lambung itu akan mempercepat kematian sel lambung? Tadi kalau nggak salah kan hanya 3 hari, misalnya bisa 2 hari atau 1 hari sudah mati sel lambungnya dengan tingkat keasaman lambung yang tinggi, apakah begitu atau bagaimana gitu ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengetes atau menguji tingkat keasaman darah? Dan kira-kira berapa tahun sekali kita harus mengetes keasaman darah itu untuk mengetahui kondisi kita bahwa darah kita normal gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir Ya. salah satu ciri khas barangkali yang terlihat jelas baik di masyarakat ataupun di diri kita sendiri itu bahwa seseorang itu atau kita itu asam darahnya itu asam atau basa. Kira-kira ciri khasnya itu seperti apa Pak? Baik. Itu saja Pak Ya, Dokter terima Iwan. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bu Siti akan coba dijawab oleh Pak Sabto. Silakan Pak Sabto untuk menjawab. Untuk Ya, yang baik. pertama tentang keasaman lambung, apakah bisa berpengaruh ke asaman darah? Yang pertama. Baik. Ini sangat jauh berbeda ya Pak Ibu. Jadi kita bicara di lambung dengan di jalur sistem pembuluh darah sebenarnya. Kalau kita tadi bicara tentang keasaman darah itu yang kita bicarakan adalah di jalur peredaran darah, baik itu arteri, vena, dan sebagainya yang beredar di seluruh tubuh. Kalau di dalam lambung ya di dalam organ lambung Bapak Ibu. Itu belum masuk ke darah. Jadi kalau misalnya ada pikiran, oh asam lambung saya naik, saya sakit, pasti darah saya asam. Nah, tolong pola itu disingkirkan. Sebenarnya masalah keasaman lambung itu justru itu diperlukan Bapak Ibu. Kalau seseorang sakit, perih, itu yang jadi masalah bukan asam lambungnya. Yang jadi masalah adalah wadahnya atau jaringan dinding lambung yang menyangga keberadaan asam lambung itu. Kalau wadahnya ada cacat, ada ulkus, ada luka, ya sakit pasti Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya terjadi sakit, ya memang berhubungan dengan pH darah. Kenapa? Pada waktu terjadi jaringan atau dindingnya itu luka, otomatis lambung itu asam lambungnya nggak bisa optimal. Katakan aja normalnya asam lambung yang keluar 100% pada saat terjadi gangguan dinding pembuluh darah, asam lambung yang keluar hanya sekitar 20% karena sedikit ada asam lambungnya sudah sakit. Jadi permasalahannya bukan asam lambungnya ya Bapak ya Bu Siti ya. Permasalahannya adalah karena dinding lambungnya luka. Seperti itu. Kemudian kalau yang kedua tadi bahwa hubungannya dengan umur dari jaringan di lambung ya. 2-5 hari, iya benar, tapi pada posisi ini ya lapisan epitel lambung itu sehat, akibat keberadaan asam lambung tadi maka epitel yang terluar itu akan rontok ganti baru, dengan catatan belum ada jaringan yang mengalami luka, itu termasuk normal. Itulah kita berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta bahwa kita diberikan bentuk lambung itu seperti itu. Dan kalau misalnya ada asam lambung ya nggak usah takut. Memang secara kodrati epitel pada dinding lambung itu umurnya ya seperti itu. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa lambung kita itu adalah organ yang banyak terzolimi, makanya
tolong dijaga. Jagalah lambung itu dengan cara yang sesuai algoritma Sang Pencipta, yaitu apa? Jangan pernah ganggu asam lambung dengan minum obat mah. Kalau tidak terpaksa jangan minum. Yang kedua juga kalau ada pemikiran, oh makanannya harus basah gini-gini dan sebagainya, harus minum jamu-jamuan yang basah, ya itu juga kurang tepat. Sudah makan aja seperti biasa, seperti yang dijelaskan di konsep Carnus tadi melalui gambar alam semesta. Apa yang kita sukai, apa yang kita mau, makan saja Bapak Ibu. Dan syaratnya, karena makanan manusia itu adalah omnivora, ya makanan itu harus lengkap. Jangan hanya sukanya makan duren terus. Sukanya daging, terus itu salah. Kenapa? Karena setiap satu jenis makanan itu mempunyai keterbatasan. Baik komposisi zat, kandungan, ataupun senyawa-senyawa yang lain, itu mempunyai keterbatasan, makanya makanan harus bervariasi ya. Itu. Apalagi dari pertanyaan Dr. Rizwan? Yang ketiga, bagaimana cara mengetes keasaman darah, Pak Sabto? Oh, kalau mengetes keasaman darah itu bisa ke lab. Nanti ada namanya tes pH, kemudian tes PCO2 ada tes HCO3 itu ada. Nanti kalau angkanya tinggi ya nanti bisa dikompensasikan dulu dengan gejala ya, karena tubuh kita ini selalu melakukan kompensasi Bapak Ibu. Kalau dia sudah lama sakitnya berarti kemungkinan sudah terkompensasi, hasilnya nggak sesuai dengan angka ya. Tetapi dengan prinsip tadi bahwa terjadinya keasam lambung disebabkan karena HCO3 yang menurun ataupun CO2 yang meningkat. Kalau terjadinya kebasaan itu kebaliknya ya. Ya dengan dari situ nanti kita akan tahu oh, kondisi tubuh kita seperti apa. Tapi yang jelas Bapak Ibu, selama kita penuhi kebutuhan tubuh kita, kita perhatikan kebutuhan sel kita yang sudah sangat cerdas, sudah serba autopilot, kemungkinan kita nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Kita tetap sehat dan tidak ada keluhan. Itu Dr. Rizwan. Kemudian yang keempat itu ya, ciri-ciri orang yang darahnya mengalami keasaman atau mengalami acidosis, Pak Sabto. Oh, orang yang mengalami keasaman itu dia mudah lelah, pusing, mual, seperti itu. Kemudian itu kalau yang masih awal ya, kalau yang sudah akut ya, kalau yang hubungannya dengan metabolic syndrome itu biasanya yaitu pusing, mual, kemudian gula darahnya tinggi, itu darahnya asam. Ini apa itu? Kalau yang penyebab kedua karena gangguan respiratorik misalnya ada penyakit asma atau mungkin ada penyakit yang lain, itu berarti masalahnya adalah karena gangguan di paru-paru itu. Jadi dua itu penyebabnya. Ya, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Ya, semoga bisa menjawab. Memang itu ya, ciri-ciri kadang-kadang kalau tidak diperhatikan benar memang diabaikan ya, seringkali gitu ya Pak Sabto ya, gejala-gejala seperti itu. Tapi yang mereka yang itu ya ketakutan dengan hal ini, malah melakukan cara-cara yang justru akan menimbulkan masalah kemudian hari. Nah itulah tadi ya bagaimana sebenarnya penerapan konsep Carnus memberikan itu ya jalan tengah, jembatan supaya memang yang diterapkan ini benar-benar tepat sasaran ya, mengatasi masalahnya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu, bagaimana cara menerapinya sebenarnya ya. Untuk tes untuk keasaman darah biasanya kita lakukan itu ya tes blood gas analisa yang dimana di situ diperiksa untuk pH darah, untuk PCO2 tentunya ya, tentunya tadi juga kadar bikarbonat dalam darah itu tadi yang disebutkan Pak Sabto tadi. Bisa untuk melakukan pemeriksaan blood gas analisa. Yang diperiksa adalah darah arteri kita tentunya. Baik, kita berlanjut untuk pertanyaan berikutnya. Saya akan bacakan. Mungkin Pak Sabto bertanya. Ya, silakan. Oh, Pak Puji Mulia. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak Sabto. Pak Puji. Ya, siap. Ya, boleh kami berikan kesempatan. Silakan. Ini begini.
mungkin juga itu pengaruh tadi darah sudah ada yang disampaikan oleh Bu Sapa Bu Siti. Untuk sementara ini yang keluhan kami rasakan adalah di ginjal. Nah, ada batu ginjal katanya udah turun, tapi nggak tahu kapan turunnya, nanti akan keluarnya seperti apa. Apakah itu ada berpengaruh kepada darah, tapi bagaimanapun kita merasakan semua satu badan terasa sakit, tapi terutama di bagian perut sampai bagian kaki. Itu tadinya kita kebasnya udah hilang, ini timbul kembali. Itu yang kita tanyakan juga. Lah, bagaimana cara mengatasi supaya peredaran darah yang dari mulai perut ke kaki karena pengaruh daripada ginjal itu sendiri, sampai sekarang pun masih terasa sedikit agak nyeri di bagian separuh pusar ke bawah, tapi bagian kiri. Itu aja yang saya tanyakan, mungkin Dokter Iswan juga bisa membantu saya, karena Dokter Iswan sudah punya data yang saya kirim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Sabto silakan menanggapi pertanyaan dari Pak Mulyo. Baik, Pak Mulyo, tadi di presentasi awal tadi juga dijelaskan bahwa keasaman darah itu juga dipengaruhi oleh kondisi ginjal ya. Karena yang bertugas mengatur keseimbangan itu ditopang oleh darah, ginjal, juga masalah metabolisme yang lain ya. Kalau pada posisi Bapak seperti itu ya, saran kami ya ginjalnya dinormalkan dulu Pak. Kalau misalnya ada batu ginjalnya ya, batu ginjalnya diselesaikan dulu dengan cara apa? Apakah batu ginjalnya mungkin dihancurin dulu dengan ramuan yang biasanya mengandung zat-zat tertentu yang bisa menghancurkan batu ginjal, kemudian dikeluarkan. Kemudian efek akibat kerusakan luka mikro pada ginjal itu segera diselesaikan, segera diregenerasi dengan memberikan nutrisi yang tepat. Kalau itu sudah bisa ya nanti otomatis tinggal memerlukan waktu saja Pak. Yang jelas selama ginjalnya sudah bisa dikondisikan optimal, tujuan untuk menyeimbangkan kembali keasaman darah itu akan lebih cepat dan lebih bisa nyata ya seperti itu. Gitu Dr. Iswan. Baik, Pak Mulyono, memang beliau ini ada masalah juga salah satunya di ginjal ya, di mana ada batu ginjal ya. Tadi sudah ke dokter dan masih belum, menurut dokter masih belum diperlukan tindakan operatif, jadi masih ditangani secara non operatif, disarankan untuk minum banyak. Nah, itu memang harus dipastikan memang kondisinya seperti apa ya. Kalau memang kepingin dipastikan kondisinya ya. Memang kriteria batu ginjal harus dioperasi itu memang juga ada memerlukan itu ya, masuk ke kriteria tertentu, besarnya dan kondisinya. Tentu dokter menyarankan demikian juga dengan pertimbangan tertentu ya. Dengan pertimbangan kenapa, maaf ya masih bocor nih, saya tutup dulu. Bentar. Pak Mas Duri, mohon mungkin tutup dulu. Ya, baik ini ya. Jadi ya untuk Pak Mulyono tetap dengan penerapan konsep Karnus ya. Jadi diperketat programnya seperti yang tadi pertanyaan yang pertama untuk Bu Siti. Memang untuk kasusnya kurang lebih untuk kasus neuropati. Kemudian untuk ginjalnya sebenarnya adalah suatu kondisi yang berbeda untuk batu ginjal ya. Jadi memang sudah benar untuk dikonsultan ke dokter. Nanti kalau misalnya itu memang memerlukan tindakan operatif, nanti akan dilakukan tindakan operatif. Tentunya lebih baik kalau memang itu sudah masuk kriteria untuk dioperasi, sebaiknya dioperasi saja untuk diambil karena supaya tidak menimbulkan efek-efek yang lebih parah lagi. Tetapi yang paling penting adalah kita juga harus merubah pola hidup kita. Jangan sampai penyebab terjadinya batu ginjal itu kemudian akan terjadi lagi atau bisa bertambah besar. Ya, itu yang harus kita pastikan. Nah, karena itulah
sudah benar dengan penerapan konsep Karnus mengikuti program, kita atur pola hidupnya, kita stop penyebab terjadinya batuk ginjal, dan batuk ginjal nanti kita observasi karena memang sudah dilakukan observasi Pak Sabto di dokter dan memang belum dilakukan tindakan operatif dari dokternya gitu. Begitu Pak Mul, semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kita berlanjut ke pertanyaan yang sudah ditulis Pak Sabto. Ini saya mulai dari pertanyaannya Pak Rahmat, Pak Purnomo Sidi, ada pertanyaan ini Pak. Ini Ya, bertanya, terima kasih Dokter Iswan dan Pak Sabto. ya, sama-sama Pak Ya, Mul, terima Pak kasih. Purnomo. Ya, jadi beliau bertanya Pak Purnomo Sidi, untuk kasus kanker darah, apakah konsep Karnus bisa membantu untuk penyembuhan? Terima kasih. Ya, bisa dijawab Pak Sabto, singkat saja mungkin. Baik, kalau kita bicara tentang kanker ya, kanker itu kan sel abnormal. Nah, selama dia stadiumnya berapa? Kalau dia stadiumnya masih stadium 1 itu kemungkinan bisa, karena dia kankernya belum keluar dari sel ya. Kalau udah stadium 2 itu sudah keluar dari sel ke sel yang lain atau ke jaringan. Nah, itu tentu dibantu dengan operasi itu baru konsep Karnus seperti yang sudah kita lakukan pada adik Khadijah itu. Apalagi stadium 3. Kita harus pelajari kanker itu apa. Bapak bisa lihat di konsul Karnus di Telegram, cara penanganan kanker, kemudian di YouTube-nya yang disampaikan oleh founder Pak Iwan, itu sudah jelas banget bahwa penanganan kanker itu seperti ini. Kalau stadiumnya masih ringan, itu nggak perlu operasi. Tapi kalau sudah menyebar kemana-mana ya harus dioperasi. Dan selama proses treatment sebaiknya jangan menambah kondisi semakin parah. Misalnya masih sering dilakukan tindakan penyinaran dengan sinar X, kemudian masih mengkonsumsi makanan bukan makanan manusia, itu akan memperparah. Jadi konsep Karnus sudah terbukti. Kalau tadi kita tayangkan tadi ada Pak Garjito, ada adik Khadijah, kemudian ada ini ya, ada siapa yang di Jombang itu yang autoimun itu kurang lebih kasusnya sama dengan kanker. Itu bisa Pak, tapi tetap dengan perhitungan. Karena pada stadium 1, 2, 3 itu penanganannya sudah berbeda. Ya itu, terima kasih. Ya. Jadi jawabannya bisa Pak Sabto ya, tentu dengan itu ya tadi itu sudah sampaikan Pak Sabto. Memang kalau misalnya dua stadium-stadium yang tingkat atas tentunya memerlukan tindakan yang ekstra ya dan memerlukan kesabaran teman-teman Pak Sabto ya. Bukan saja penerapan konsep Karnus secara medis pun juga demikian ya. Andaikan kita memilih untuk penerapan secara medis, tentunya kita juga untuk dilakukan tindakan operatif bagi yang masih dalam tahap yang operable ya, bisa dioperasi. Ya, apalagi tadi yang masih katanya Pak Sabto masih tingkat ringan ya. Kalau kita itu istilahnya tumor in situ ya, in situ. Itu berarti masih di situ-situ saja ya, masih belum menyebar. Nah, itu apalagi langsung diterapkan konsep Karnus. Wah, luar biasa ya. Jadi kita juga ini semacam semangat ya, semacam dorongan ya untuk kita agar memperhatikan kondisi kesehatan kita ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya abnormal itu bisa diketahui lebih dini ya Pak Sabto ya. Jadi tindakannya pun hasilnya bisa lebih optimal tentunya ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rahmat Sularso, Pak Sabto ya. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Beliau bertanya, Pak, saya didiagnosa awal asam lambung, kemudian merambah ke gula darah dan pembengkakan jantung. Jadinya sesak setiap jalan atau melakukan aktivitas agak berat. Kemudian ikut program kesehatan Karnus, alhamdulillah baru 3 pekan dan hingga kini sudah masuk ke bulan kedua, sudah membaik dan tak ngos-ngosan lagi, walaupun kalau kerja fisik berat masih ngos-ngosan, tapi tidaklah seberapa. Nah, saat waktu makan, karena saya sudah menandai dan menghafal waktu saya makan, saya mulai pukul 5, ya sarapan, kemudian jam 11 dan jam 17, jam 5 sore. Kalau melebihi jam itu tanpa ada asupan makanan, jadinya sesak kembali dan batuk. Kalau mengembalikan ke kondisi normal atau tak sampai terjadi sesak bila telat makan di waktu yang terbentuk tersebut bagaimana?
maksudnya bagaimana caranya untuk mengembalikan kondisinya kepada kondisi normalnya, Pak. Soalnya kalau telat makan di waktu itu, maka kondisinya itu bisa kacau lagi, kan seperti gitu. Nah, gitu Pak Sabto. Gimana jawabannya Pak Sabto untuk pertanyaan itu? Baik, untuk Pak Rahmat, jadi memang masalah diabetes itu kan ibunya masalah atau neneknya masalah itu kan gangguan lambung, Pak. Jadi benar kalau Bapak tadi awalnya gangguan lambung, kemudian ke diabetes itu kan sudah terbukti ya. Untuk mencegah supaya proses penyembuhannya itu lebih lebih baik, kita fokus di penanganan lambung, Pak. Selama ini yang Bapak sampaikan adalah makan 3 kali. Itu adalah umumnya ya, Pak, ya. Tetapi sebenarnya dalam ilmu gizi, yang digawangi Bu Marta di sini, makan itu bisa sampai 5 kali, Pak. Kalau tadi Bapak makan sarapan jam 5, kemudian makan siangnya jam 11, itu sebenarnya antara jam 5 dan 11 itu harus diisi, Pak. Harus ada extra feeding. Kenapa? Karena pada posisi Bapak lambungnya yang belum beres, jaringan dinding lambungnya itu masih ada beberapa yang luka, itu kalau asam lambungnya itu berlebihan nanti sakit, Pak. Bisa sesak nafas. Nah, dengan penambahan makanan pada waktu extra feeding atau pada waktu coffee break, yaitu kalau antara jam 5 dan 11, berarti tengah-tengahnya itu sekitar jam 9 ya. Bapak jam 9 harus jam 8, jam 9 harus makan, Pak. Tetapi karena Bapak sudah diabetes, tolong diperhatikan makanan yang masuk itu sesuatu yang mengenyangkan, tetapi nilai gulanya jangan tinggi. Kenapa kok harus mengenyangkan? Karena kalau kita kondisi lambung kita ini sudah bermasalah, kita harus sering makan, Pak. Tetapi makanan yang mengenyangkan. Nah, kalau ada gangguan lambung dan ada gangguan diabetes, mengenyangkan tapi gulanya rendah, itu contohnya apa? Bapak bisa makan ini labu kuning atau waloh, kemudian atau makan makanan yang lain misalnya edamame atau apa yang gulanya rendah tapi proteinnya juga tinggi. Boleh jagung tapi dibatasi. Kalau jagung nggak tahan, bisa diganti yang lain, misalnya ada kentang hitam yang bagus itu kentang hitam itu. Yang kecil-kecil biasanya di daerah Jawa Tengah banyak orang bilang kentang hitam, kayak semacam ubi pada rumput jenis tertentu itu ya. Kemudian juga bisa makanan-makanan yang lain yang gulanya rendah. Lakukan jangan 3 kali aja, Pak, 5 kali. Jadi makan jam 5, sarapan jam 5 pagi, extra feeding-nya nanti Bapak jam setengah 9, makan siang jam 11, jam 12, kemudian antara jam 3, jam 4 Bapak makan lagi, dan terakhir malam. Tapi total dari Bapak yang makan tadi, baik berupa sarapan, extra feeding, dan sebagainya, dalam satu hari jangan melebihi 1.500 kalori. Itu Pak jawabannya. Ya, oke, terima kasih Saudari Pak Sabto. Memang demikian ya Pak Rahmat Sularso. Jadi kalau misalnya sudah ketemu ritmenya, sudah baik, enak. Nah, kenapa itu ya bereksperimen lagi ya, dipertahankan cuma disempurnakan. Kalau menurut saya gitu. Jadi jangan kembali ke ritme-ritme yang dimana kondisi kita malah terjadi gangguan menurut saya ya. Tadi yang seperti disebutkan bahwa dalam keadaan gangguan lambung memang kita sepertinya harus membatasi dulu ya. Makanan juga jangan terlalu banyak, makanan secukupnya aja, film kecil-kecil tapi sering ya. Apalagi dalam program itu ada main course ya, untuk makanan utama yaitu 3 jadwal Bapak tadi dengan jumlah yang tetap harus dibatasi ya. Makanya 3J itu kan ada jadwalnya, ini sudah memenuhi jadwalnya. Kemudian jenisnya kita penuh itu ya, pilih-pilih untuk jenis makanannya, yang 3 adalah batasi jumlahnya. Meskipun 3 kali jumlahnya juga harus dibatasi. Nah, karena dibatasi jumlahnya itulah, maka ada kemungkinan durasi di antara jam waktu makan pagi dan makan siang itu perut menjadi kosong dan akan menimbulkan masalah. Nah, dari situ gunanya extra feeding seperti yang diceritakan Pak Sabto tadi untuk memberikan snack ya atau makanan selingan di situ. Tentu makanan selingan bukan makanan utama tentu ya, dalam jumlah yang sangat terbatas, tadi bisa disebutkan tadi, sepotong kecil untuk labu itu mengenyangkan sekali ya Pak Sabto itu, sepotong itu ya sangat mengenyangkan sekali. Kecil saja karena memang juga tambahan, kemudian
juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya protein tinggi tapi kalorinya rendah. Yaitu tadi misalnya kacang edamame atau kacang-kacangan yang hindari juga kalau prosesnya digoreng tentunya, mungkin direbus atau dikukus. Nah, itu Pak Rahmat Sularto, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hasmin Bogor. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak Sabto. Terima kasih Pak Hasmin pertanyaannya. Pertanyaannya gini Pak, orang yang dahulunya minum air alkali dalam kurun waktu yang cukup lama, apakah dengan menerapkan konsep Karnus ini bisa memperbaiki dampak-dampak akibat kebiasaan minum air alkali tersebut Pak? Ah, itu pertanyaan bagus Pak Sabto, silakan untuk diberikan Pak. Ya, baik. Yang jelas bahwa minum air alkali itu secara ilmiah itu nggak terbukti ya Bapak. Kenapa orang minum air alkali kemudian sehat? Yaitu semata-mata karena orang itu mengalami dehidrasi Bapak Ibu. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu hal yang mengganggu keasaman darah juga dehidrasi tadi kan. Kalau orang diare dan sebagainya. Nah, ada dehidrasi yang ringan itu ada. Jadi kalau misalnya dengan menerapkan konsep Karnus ini, apa bisa memperbaiki dampak akibat minum air alkali? Ya tentu iya Bapak Ibu. Kenapa? Karena melalui konsep Karnus, nanti semua prasarana tubuh itu akan tersedia Bapak Ibu. Karena yang mengatur tingkat keasaman darah itu kan dimulai dari lambung, dari jenis makanannya, kemudian dari aktivitasnya, dan terakhir juga otomatis kondisi organ-organ tubuh. Kalau organ tubuhnya sehat, saling berkomunikasi, saling bersinergi, makanya bisa. Jadi konsep Karnus apakah bisa ya? Sangat-sangat bisa Bapak Ibu. Dan ini sudah ribuan orang yang sudah membuktikan bahwa orang yang menerapkan konsep Karnus bukan hanya gula darahnya turun, bukan di itu saja, tetapi meliputi semua. Jadi profil darahnya membaik, kemudian bentuk fisiknya itu juga kulitnya lebih halus, tulangnya lebih kuat dan sebagainya. Jadi konsep Karnus ini menurut saya luar biasa dan sangat rasional. Itu jawaban saya, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sabto atas Tanya Dr. jawabannya. Rizwan. Memang ya, yang pertama kita harus stop dulu nih konsumsi air alkali jelasnya. Jangan maksudnya terus-teruskan ya konsumsinya, stop dulu, kemudian terapkan konsep Karnus. Ya, penerapan konsep Karnus tentu saja ini meliputi penerapan pola hidup sehat konsep Karnus dan juga untuk mulai menerapkan produk nutrisi dari konsep Karnus yang memang sangat berfaedah sekali ya, terutama produk untuk rekonstruksi lambung, untuk pembersihan darah. Nah, apabila sudah dilaksanakan penerapan konsep Karnus dengan baik, maka insya Allah ya kondisi juga akan bisa diperbaiki atau kembali recovery kepada kondisi normalnya, tentu secara bertahap ya, demikian harapannya. Terima kasih Pak Asmin pertanyaannya. Kemudian menginjak ke pertanyaan dari Pak Rahmat ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rahmat. Pak Sabto. Ya, kalau saya jawab aja Pak. Ini saya udah. Ya, siap. Oke. Baik Pak Rahmat, saya jawab ya. Jadi terlepas dari efek negatif lambung, apakah benar air alkali menetralkan keasaman dalam darah? Tidak benar Pak. Jadi air alkali itu ya dia hanya memberikan kebutuhan air saja. Kalau kemungkinan masih ada sisa-sisa mineral, yaitu mineralnya yang membuat keasaman darah itu menjadi seimbang kembali. Dan mungkin bisa dilihat di YouTube. Saya tadi lihat bahwa ada beberapa kelompok dokter yang melakukan ini ya, wawancara apakah air alkali ini ilmiah atau tidak. Jawabannya tidak ilmiah dan ternyata kesimpulannya bahwa ya yang menyebabkan keseimbangan asam basa dalam darah itu baik adalah air yang nilai mineralnya cukup. Salah satu contoh yang sering dikatakan oleh Pak Iwan, air yang bagus itu adalah air zam-zam misalnya. Kenapa air zam-zam itu sifatnya kok menjadi lebih alkali, namun alamiah ya. Ternyata adalah sifat kealkalian itu bukan karena hanya yang dimainkan dengan alat, tetapi karena kandungan mineralnya Bapak Ibu. Jadi yang membuat keseimbangan asam basa itu adalah kandungan mineral, baik berupa
natrium, kalium, dan sebagainya yang ada di situ. Nah, air Zam-Zam ini kandungan mineralnya itu saat ini dikenal yang paling lengkap. Kemudian yang kedua, teknik pernafasan Wim Hof, apakah bisa berdampak pada keasaman darah? Ya memang bisa Pak Rahmat ya. Tadi disinggung bahwa keasaman darah itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu masalah gangguan metabolik dan masalah respiratorik. Kalau misalnya kita melakukan seseorang itu kondisinya misalnya dia darahnya asam karena CO2-nya meningkat, itu adalah keasaman darah karena gangguan respiratorik. Dengan melakukan pernafasan, otomatis oksigen banyak masuk, nanti otomatis darah itu akan kembali ke netral ya, di pH 7,35 sampai 7,45. Oleh karena itu, kenapa tubuh kita selalu berkompensasi? Makanya tadi ada salah satu kasus yang saya lontarkan. Di saat ada pasien datang ke rumah sakit, biasanya itu di unit gawat darurat ya, posisinya tuh darahnya asam, kemudian tes CO2-nya dia tuh tinggi. Apa yang terjadi? Pasti respiratory rate-nya itu meningkat. Kenapa? Karena pada posisi CO2-nya itu tinggi, pasti akan tubuh kan kekurangan oksigen kan. Nah, supaya bisa keseimbangannya kembali, orang itu respiratory rate-nya itu meningkat. Normalnya 12 sampai 25, biasanya menjadi 30, bahkan bisa 35 seperti itu. Jadi benar bahwa pernafasan itu bisa mempengaruhi keasaman darah. Nah, kalau pada orang yang pendampingan diabetes, kita sarankan untuk olahraga pernafasan. Itu nggak usah takut, apakah nanti darahnya itu asam atau basah. Toh di program diabetes Karnus kan sudah kita lengkapi semua, lambungnya diperbaiki, nutrisinya kita atur dan sebagainya. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan untuk sementara waktu, makanya tubuh lebih cepat mengkompensasi dan tetap bahwa keseimbangan pH darahnya itu akan tetap normal. Itu jawaban saya, Dr. Iswan. Ya, baik, terima kasih Pak Sabto ya jawabannya. Dan yang harus digarisbawahi di sini kadang kita keliru ya, bahwa apa yang dibuat terapi di rumah sakit itu kalau dikonsumsi juga bisa berefek sama seperti efek terapi yang diterapkan ke rumah sakit. Ingat bahwa ada kondisi misalnya terjadi asidosis metabolik ya, ataupun terjadi asidosis respiratorik dan sebagainya. Biasanya salah satunya terutama yang metabolik ini ya. Nah, itu biasanya kita memberikan kandungan natrium bikarbonat ya. Nah, itu biasanya diberikan intravena kan karena menangani kegawatannya. Karena saat itu memang sedang terjadi kegawatan, kedaruratan. Tapi apakah sama dengan efeknya apabila dikonsumsi misalnya secara oral? Ya, tentu saja berbeda. Kalau secara oral ya tentu saja asam lambungnya yang malah ternetralkan kan begitu Pak Sabto ya. Sehingga malah akar permasalahannya malah tidak terselesaikan, malah menambah permasalahan yang baru. Ya. Iya, gitu ya. Jadi harus dibedakan di sini karena memang di masyarakat memang berjalan seperti itu Pak Sabto ya. Jadi Betul. harus hati-hati ya. Baik, Ya. semoga menjawab tadi pertanyaan dari Pak Rahmat. Ini pertanyaan masih banyak ini Pak Sabto. Apakah kita selesaikan atau gimana pertanyaan satu persatu? Gimana? Ini pertanyaan masih banyak. Sudah Satu jamnya. aja Pak Iswan. Ya, siapa Dengan nih? RRU. Siapa saya kira berikan kesempatan ini. Ya, siapa itu? Silakan untuk bertanya langsung. Bagaimana dengan air RO, Pak? Air. Oh, reverse air osmosis ya. Itu Iya. Pak Sabto, silakan. Itu kurang baik Pak, karena nanti nggak ada mineralnya Pak. Reverse osmosis itu disaring-saring ya. Berarti nanti mineralnya nggak ada Pak. Jadi tetap bahwa air yang penting adalah air alami aja yang dipastikan bahwa kadar mineral airnya cukup, kemudian juga pH-nya juga normal, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sudah cukup itu. Ya, jadi jawabannya semoga menjawab ini pertanyaannya. Ini kita ada satu lagi lah Pak Sabto ya pertanyaan ya. Semoga nanti Ya. yang tidak dijawab nanti bisa ditanyakan di itu ya forum untuk konsul ya. Silakan. Ini pertanyaannya adalah ini sebentar. Saya pilihkan aja Pak.
Nah, ini ada ini ada dari siapa, anonim ya. Untuk restruktur lambung, wah ini susah nih. Rekonstruksi lambung maksudnya. Rekonstruksi lambung ya, rekonstruksi lambung. Apa bisa itu Pak? Dipahami pertanyaannya. Apa yang lain lagi? Ini dia Pak, ini Pak, yang bagus ini pertanyaan ini Pak Sabto dari Pak Tri nih. Kalau diabetes terimbas dari gula asam ini, oh maksudnya minumannya, berarti apa yang harus dilakukan? Karena sekarang gula saya terimbas ke kebas ini, gula asam, ada asam-asamnya ini. Apakah berkaitan sama ini nih yang menyebabkan asam di darah ya, asidosis ini? Silakan Pak Ya Sabto. itu kompleks Pak. Kalau sudah diabetes itu ya yang jelas bahwa di dalam darah Bapak itu banyak kolesterol karena tubuh gagal mengelola kolesterol untuk dirubah menjadi asam lemak masuk ke dalam sel. Akhirnya di dalam darah kan banyak kolesterol. Nah, efek banyaknya kolesterol ini efeknya kebas Pak. Kemudian kalau masalah asam, kalau misalnya asam lemak itu gagal masuk ke sitoplasma, ya tubuh akan menggunakan energi alternatif yaitu keton. Nah, otomatis kalau keton banyak ya darahnya asam. Jadi efek kebas itu bukan semata-mata karena keton yang menyebabkan keasaman darah meningkat ini ya, tetapi adalah karena masalahnya adalah karena pengelolaan kolesterol yang kurang tepat. Nah, dengan program PSDK itu sudah banyak, hasilnya sangat memuaskan, Pak. Jadi Bapak ikut program PSDK saja saran saya. Itu jawaban kami. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sabto. Nah, demikian ya, sudah dijawab ya. Jadi bukan, kita jangan mengambing hitamkan itu ya, gula asam. Ya, gula asam ini adalah bagian dari mereka yang selama ini menyebabkan ya pola hidup Bapak tidak itu ya, tidak sedang menuju kepada kondisi diabetes itu ya. Banyak penyebabnya dan itu sudah terjadi secara itu ya, sudah menaun ya, baru itu timbul sekarang dan Bapak akhirnya menuduh terjadinya diabetes karena gula asam. Tidak Pak, prosesnya sudah berjalan secara itu ya kronis, sudah bertahun dan saya kira Bapak juga ini itu ya untuk menimbulkan gejala kebas pada kaki itu sudah kompleks ya. Jadi kerusakan pada pembuluh darah yang memberikan asupan oksigen dan nutrisi pada sel-sel saraf, juga bisa terjadi kondisi lain, terutama tadi gangguan metabolisme lemak yang mengakibatkan justru sirkulasi darah semakin tidak lancar sehingga nutrisi juga tidak nyampe kepada sel-sel tubuh kita, akan kelaparan mereka dan celakaannya yang mengalami itu adalah sel-sel saraf ini yang akibatnya neuropati yang kalau sudah terjadi seperti itu membutuhkan kesabaran dan proses yang harus diikuti juga cukup lama dan bertahap ya. Tapi harapan kami agar langsung saja mengikuti program PSDK, di situ diterapkan penerapan konsep Karnus secara intens, ya diterapkan juga nutrisinya juga komplit. Nah, di situ nanti perkembangannya akan juga bisa terpantau dan akan bisa didampingi. Baik, semoga bisa menjawab. Tentu tidak bisa menjawab semuanya. Semoga bisa berjumpa ya di forum-forum untuk konsultasi. Semoga akan bisa terjawab. Ya, terima kasih kami ucapkan terhadap Pak Sabto yang sudah berbagi selalu dengan para sahabat Karnus. Ya, siap selalu untuk selalu berbagi ya Pak Sabto ya, jangan bosan-bosan ya. Ya. Dan Sama-sama. juga para sahabat Karnus untuk kami ingatkan untuk selalu mengikuti itu ya serial dari Health Talk Konsep Karnus karena kami akan selalu membahas ya tema-tema aktual dan tema-tema yang kita hadapi yang sehari-hari tentang berkaitan masalah kesehatan kita tentunya ya. Nanti hari Jumat Dok ya, ada lagi. Hari Jumat nanti ya, jangan khawatir, selalu ikut ya. Bisa mengundang siapa saja ya. Semuanya bisa diundang untuk mengikuti konsep Health Talk Konsep Karnus ini, baik mereka yang ingin tahu tentang konsep Karnus ataupun mereka yang sedang bermasalah dengan kesehatannya dan ingin mencari solusi kesembuhan tentang kondisinya ya. Baik, demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami baik sikap maupun ucapan. Terima kasih yang sudah hadir di sini
yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tentunya. Semoga acara ini bisa membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Untuk itu marilah kita Amin. hadirkan acara pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillah. Rabbil alamin, astagfirullahaladzim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.